Siapa yang tidak kenal Jack Ma? Dia merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tiongkok. Dia merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Dia merupakan warga China daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia dan terdaftar sebagai biliuner dunia. Jack Ma dilahirkan pada tanggal 10 September tahun 1964 di daerah Hangzhou, Provinsi Zhejiang, China. Sebagai seorang miliarder, dia memiliki kisah inspiratif dalam perjalanan hidupnya. Jack Ma dilahirkan dari keluarga yang miskin dan menjalani kehidupan yang keras. Dia mempunyai seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Dia dengan saudara-saudaranya tumbuh pada zaman era komunis di China. Saat itu China sedang sangat terisolasi dari dunia barat dan kala itu keluarganya tidak punya banyak uang. Orang tuanya adalah pemusik dan pendongeng tradisional. Jack Ma bernama asli Ma Yun. Ayahnya hanya mendapatkan tunjangan pensiunan bulanan sebesar sekitar Rp500.000 untuk menghidupi keluarganya. Jack hidup normal sebagaimana anak-anak lain di Hangzhou yang berjarak sekitar 250 km di sebelah barat Shanghai. Hangzhou dikenal sebagai kota kebudayaan dengan kehadiran turis asing. Saat umur 12 tahun, Jack Ma sudah tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Selama 8 tahun masa kecilnya dihabiskan sebagai pemandu wisata di sebuah hotel di dekat Danau Hangzhou yang terletak sekitar 160 km dari Shanghai. Waktu itu China baru mulai membuka diri dan mulai banyak turis yang datang ke China. Hal inilah yang membantu dia lebih terbuka pemikirannya dibandingkan teman-teman seumurnya. Dengan sepeda, ia menghampiri hotel yang ramai turis untuk mempraktikkan ilmunya. Dari peran pemandu wisata ini, Jack memiliki sahabat pena seorang pria bernama Ken dan istrinya Judy. Mereka dikirim oleh Australia untuk menjadi perwakilan kedubes Australia. Ken adalah seorang pensiunan insinyur, ia membawa ketiga anaknya, David, Stephen dan Susan dalam perjalanannya ke China. Mereka kesulitan melafalkan nama Ma Yun sehingga kemudian memanggilnya Jack. Kebetulan hari itu mereka melakukan survei di Taman Sihu, di sanalah David mendapatkan teman pertamanya, Jack Ma, yang waktu itu sengaja mendatangi David untuk melatih bahasa Inggrisnya yang belum fasih. Dengan kemampuan Inggrisnya yang pas-pasan, dia memberanikan diri untuk berbicara dengan David. Sejak hari itu, mereka pun berteman dan bertemu setiap hari di taman yang sama. Setelah Ken dan keluarganya kembali ke Australia, hubungan pertemanan mereka tidak putus di sana. Mereka saling menulis surat, sehingga David pun menjadi sahabat pena Jack Ma. Hal ini terus berlangsung selama 5 tahun. Jack Ma sudah menerima asam garam kehidupan bahkan sejak menginjak bangku sekolah. Jack Ma pun tidak dianugerahi kemampuan akademis yang cemerlang. Dia perlu melakukan tes berkali-kali untuk dapat memasuki SD, SMP, dan SMA sebelum dirinya diterima. Diakui Jack Ma bahwa ia pernah tidak lulus tes sekolah dasar 2 kali. Tidak hanya berhenti di sana, Jack Ma mengaku ia juga mengalami kegagalan ketiga menginjak bangku sekolah menengah. Jack Ma gagal 3 kali ujian ketika itu. Selain itu, ia juga mengalami kegagalan pada masa SMA. Siapa yang tidak mendambakan lulus SMA kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi? Jack Ma tentu menjadi satu dari sekian siswa yang ingin mengecap status mahasiswa. Akan tetapi, kenyataan pahit harus diterima Jack Ma dalam hidupnya. Jack Ma melamar untuk masuk ke Harvard University selepas lulus SMA. Kenyataannya, 10 kali melamar, 10 kali pula Jack Ma mendapat penolakan untuk masuk universitas bergengsi tersebut. Pernah gagal masuk universitas ternama. Selanjutnya pada tahun 1985 saat itu dia berusia 21 tahun mendaftar ke Universitas Hangzhou, semacam institut mengajar dan ilmu pendidikan. Di tahun yang sama, Ken mengundang Jack Ma untuk datang ke Australia. Jack yang tak pernah ke luar negeri, bertekad untuk membuat visa dan paspor pertamanya. Dengan dukungan dari Ken, Jack Ma pun mendapatkan paspor pertamanya, tapi ternyata perjuangannya tidak berhenti di situ. Visanya tidak berhasil keluar, visanya bahkan sudah 7 kali ditolak. Akhirnya Jack Ma pergi lagi ke Kedutaan Besar Australia dan langsung bertemu dengan penanggung jawab kedubes tersebut. Jack Ma menceritakan kisah kedekatan dia dengan keluarga Ken. Melihat tekadnya yang kuat ini, penanggung jawab kedubes itu menjawab, "Kamu begitu ingin visa ini? Tunggu aku 5 menit." Jack Ma pun akhirnya bisa pergi ke Newcastle, Australia selama 29 hari dan mendapatkan pengalaman yang berbeda dengan Tiongkok. Dia belajar banyak hal di sana, matanya terbuka, dan pemikirannya juga semakin terbuka. Jack Ma berpikir, 10 tahun kemudian, Tiongkok perlu berubah seperti Australia dan memiliki pandangan seperti orang-orang Australia. Dia juga melihat banyak orang mempraktekkan Tai Chi, olahraga kebugaran kesukaannya. Dia bahkan mengajari orang Australia Tai Chi di sebuah perumahan di Newcastle. Tidak hanya pengalaman saja, dia pun belajar bahasa Inggris ala Australia. Jack Ma pulang tanpa tangan kosong, budaya, pemikiran, pengetahuan, dan bahkan kedekatannya dengan keluarga Ken semakin meningkat. Selanjutnya, giliran Ken membawa Stephen pergi mengunjungi Jack Ma di Hangzhou.
Karena Jack Ma tidak memiliki tempat tinggal yang luas, dia akhirnya hanya bisa mengatur agar Ken sekeluarga tinggal di asrama sekolah. Stephen ingat bagaimana mereka makan di rumah Jack Ma, naik sepeda pergi ke sekolahnya, bahkan memberikan diri mereka dilayani oleh Jack Ma. Disitulah Ken merasa, Jack Ma bukan hanya orang desa yang biasa. Dia pasti akan sukses suatu hari nanti. Sebelum Ken pulang, Ken melihat bagaimana stres dan tekanan ekonomi yang dialami Jack Ma. Akhirnya, Ken berinisiatif untuk memberikan bantuan pada Jack Ma setiap semester untuk membantu biaya sekolahnya. Selama 2 tahun itu, Ken memberikan Jack Ma kurang lebih 2 juta rupiah. Tentu saja, bantuan Ken sangat membantu Jack Ma. Jack Ma sangat berterima kasih atas bantuan Ken. Pada tahun 1988, Jack Ma lulus kuliah dari Universitas Hangzhou. Kegagalan rupanya belum berakhir bagi Jack Ma. Setelah lulus kuliah, Jack Ma memutuskan untuk mencari peruntungan di dunia kerja. Sayangnya, 30 kali ia memasukkan lamaran pekerjaan dan tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima Jack Ma sebagai pegawainya. Jack Ma sangat ingin menjadi seorang polisi. Baginya, penampilan sosok yang gagah dengan seragam itu sangat keren dan tentu saja ia ingin menjadi bagian dari mereka. Saat itu ketika melamar menjadi seorang polisi, ia tidak sendirian. Ada 5 orang kandidat yang bersama-sama ikut dalam seleksi calon polisi. Dari 5 orang yang melamar, 4 orang diterima dan diproses kelanjutannya untuk mengikuti tahap militansi lanjutan. Ternyata hanya Jack Ma, satu-satunya orang yang gagal diterima dalam seleksi tersebut. Ketika Kentucky Fried Chicken atau KFC baru pertama kali masuk ke China, banyak sekali orang yang berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi karyawan di sana. Jack Ma tentu tidak mau ketinggalan untuk mendaftarkan diri. Sebanyak 24 orang yang mendaftar bersama Jack Ma untuk posisi karyawan. Lagi-lagi, Jack Ma menjadi satu-satunya yang gagal dan 23 orang lainnya berhasil menjadi pegawai KFC di kotanya. Akhirnya Jack Ma menjadi guru bahasa Inggris di Hangzhou dengan penghasilan yang setara dengan Rp114.000 sampai Rp142.500 per bulan. Setelah 5 tahun bekerja, dirinya memutuskan untuk keluar dan membuka usaha penerjemah. Pada tahun 1992, saat perekonomian China mulai bertumbuh, dia mencoba kembali melamar di berbagai pekerjaan. Akhirnya ia diterima menjadi sekretaris general manajer gerai penjual ayam goreng Kentucky Fried Chicken. Singkat cerita, dengan kemampuannya berbahasa Inggris yang dimiliki membawanya mewakili pemerintah Hangzhou studi banding ke Amerika pada 1995. Dari situ Jack Ma berkenalan dengan internet dan melihat kurangnya situs buatan China sebagai peluang. Setelah ia kembali ke China, barulah ia mendirikan Chinapex, situs bisnis China dan merupakan salah satu perusahaan internet pertama di China. Namun 2 tahun kemudian dia meninggalkan perusahaan yang ia buat. Alasannya, persaingan yang kuat dari perusahaan komunikasi Hangzhou Telecom telah mendirikan perusahaan saingan yang sama. Dari 1998 hingga 1999, Jack Ma menjadi kepala perusahaan internet di Beijing yang didukung oleh Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Ekonomi. Saat itu Jack Ma merasa bahwa jika dia tetap bersama pemerintah, dia akan kehilangan peluang ekonomi. Dan Jack Ma sendiri merasa bukan tipe pegawai negeri dengan birokrasi yang berbelit-belit, akhirnya dia mundur dari pemerintahan. Pada tahun 1999, Jack Ma lalu membujuk timnya yang ada di kementerian untuk kembali ke Hangzhou bersamanya. Saat itulah ia mendirikan Alibaba Group dan meluncurkan situs yang memfasilitasi kesepakatan bisnis kecil. Jack menawarkan jasa Alibaba kepada perusahaan mapan untuk jual beli produk, tetapi malah ditertawakan. Ia lantas menengok banyak perusahaan skala menengah dan kecil yang tidak punya kesempatan mengikuti pameran internasional. Saat itu, Jack Ma yakin bahwa pasar bisnis kecil memiliki potensi pertumbuhan yang jauh lebih besar daripada yang dimiliki pasar bisnis yang sudah mapan. Bisnis kecil membayar biaya keanggotaan untuk disertifikasi sebagai penjual terpercaya di Alibaba. Dengan biaya yang lebih besar dibebankan ke bisnis yang ingin menjual ke pelanggan di luar China. Kalangan ini menyambut Jack meski awalnya semua jasa gratis. Situs Alibaba diam-diam membuat banyak orang beruntung karena situs bernama Alibaba mempertemukan pembeli dan penjual produk di seluruh dunia. Jack dan rekannya terus mengembangkan Alibaba dan kemudian menciptakan sistem pembayaran lewat situs Alipay. Kali ini tidak gratis. Sukses Alibaba tersebar. Jerry yang merupakan salah satu pendiri Yahoo, Goldman Sachs, dan SoftBank, perusahaan Jepang, menaruh kepercayaan pada Alibaba, sehingga Alibaba semakin melejit dengan moto melayani konsumen. Saat perusahaan internet berkembang pesat lalu meledak pada tahun 2002, Alibaba tetap bertahan. Jack Ma merupakan pilar daya tahan dari perkembangan usaha. Terhadap para mitra kerja di tahun 1999, ia bilang, kita harus yakin ini jalan, tetapi harus tetap kerja keras. Istri Jack Ma bernama Zhang Ying dulu adalah sahabat di kampus. Zhang Ying turut mendukung usaha Jack Ma. Istri Jack mengatakan,
Suami saya tidak ganteng, tetapi saya suka sebab dia pria yang bisa melakukan hal yang tak bisa dilakukan pria lain. Jaringan dan persahabatan Jack Ma dengan banyak pihak membuatnya meraih dukungan untuk mewujudkan ide perdagangan virtual. Tak mudah pada awalnya, Alibaba tidak menghasilkan uang di 3 tahun pertama. Namun, Jack optimis akan hasil besar. Ini hanya soal waktu. Pada 2003, Jack Ma terinspirasi situs Amazon, belajar dari situs lelang eBay, dan pengaruh dari Google. Akhirnya Jack Ma menciptakan mesin pencari berbahasa Mandarin dan membuat perusahaan baru, yaitu pasar daring konsumen ke konsumen dengan nama Taobao, yang dalam bahasa China artinya mencari harta karun. Pada saat itu, perusahaan Amerika eBay bekerja sama dengan perusahaan China Ichnet memiliki pangsa pasar 80%. Jack Ma merasa bahwa kebijakan eBay Ichnet membebankan biaya transaksi kepada pengguna adalah sebuah kelemahan. Sementara Taobao tidak memungut biaya seperti itu tetapi tetap menghasilkan uang dari iklan daring dan penjualan layanan tambahan kepada pengguna. Pertumbuhan bisnisnya begitu pesat dan Alibaba menarik perhatian Yahoo untuk membeli 40% sahamnya. Bulan September tahun 2004, Ken yang sudah dianggap orang tua oleh Jack Ma tutup usia di umur 78 tahun. Kedekatannya bersama Jack Ma selama 24 tahun ini membuat Jack Ma sangat sedih dan merasa kehilangan. Jack selalu menganggap Ken sebagai ayahnya, gurunya dan bahkan sahabatnya. Mereka juga pernah merencanakan untuk berlibur ke Siberia dengan menggunakan kereta api. Pada tahun 2007, Alibaba.com mengumpulkan uang sebanyak 1,7 miliar dolar Amerika dalam penawaran umum saham perdana di Hong Kong. Intuisi Jack Ma terbukti benar. Pada 2007, Taobao memiliki 67% pangsa pasar dan eBay menyerahkan kepemilikan mayoritas atas operasinya di China kepada perusahaan media berbahasa Mandarin Tom Group yang menciptakan anak perusahaan Tom Ichnet. Sejak 2008, Jack dikenal sebagai pengusaha muda kelas dunia. Ia punya kekayaan senilai 27,4 miliar dolar Amerika, nomor 2 terkaya di Tiongkok setelah Wang Jianlin. Jack Ma masuk dalam daftar warga terkaya dunia di urutan ke-26 berdasarkan majalah Forbes. Jack Ma haus ilmu dan kuliah lagi di Cheng Kong Graduate School of Business di Beijing. Ia terus belajar tentang kehidupan dan nilai, termasuk dari film-film Hollywood. Dari film The Bodyguard, ia belajar tentang Whitney Houston yang bernyanyi dari hati sehingga sukses. Karakter tokoh film Forrest Gump membuatnya terkesan karena yakin dengan apa yang diperjuangkan. Kini, Jack Ma sibuk berbagi dan memenuhi banyak undangan berbicara. Ia berpesan, anak muda jangan pernah berhenti mencoba, jangan mengeluh. Sebab kita hidup di era dengan kesempatan besar, ujar Jack Ma. Pertanyaan apakah pemerintah China mendukung kebesaran Alibaba saat itu? Tidak, jawab Jack Ma. Bertemanlah dengan pemerintah, tetapi jangan menjadi mitra bisnis. Ini tidak langgeng, ujar Jack. Apakah pemerintah menawarkan modal saat itu? Awalnya saya memohon dan ditolak. Sekarang mereka datang dan saya tolak karena bisa mengganggu keluasan bisnis, jawab Jack Ma. Pada 2011, Jack Ma mengumumkan bahwa Taobao akan dipecah menjadi 3 perusahaan. Terdiri dari pasar Taobao platform jual beli barang, Taobao Mall yang merupakan portal belanja, dan Etao, mesin pencari yang berhubungan dengan belanja. Pada September tahun 2014, grup Alibaba melakukan debut penawaran saham perdana di Bursa Efek New York yang mengumpulkan uang sebanyak 21,8 miliar dolar Amerika. Penawaran saham perdana tersebut adalah yang terbesar di Amerika dan memberi perusahaan nilai pasar sebesar 168 miliar dolar Amerika. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dalam sejarah penawaran saham perdana pada saat itu untuk perusahaan berbasis internet. Menurut harian New York Times pada Juli tahun 2014, cucu Presiden Jiang Zemin melalui pembelian saham Alibaba telah duduk dalam dewan pimpinan puncak perusahaan. New Horizon Capital, sebuah perusahaan pemodal yang turut didirikan putra Perdana Menteri Wen Jiabao juga menjadi salah satu pemilik saham di Alibaba. Tahun 2017 bulan Januari, Jack bertemu dengan Presiden Amerika terpilih, Donald Trump. Pertemuan itu mengagetkan di tengah serangan Trump kepada Tiongkok soal perdagangan bilateral. Jack Ma yakin, Amerika Serikat dan Tiongkok bisa bekerja sama dengan baik dan ia berjanji menciptakan sejuta lapangan kerja di Amerika. Bertemu Presiden Amerika adalah reputasi besar, lepas dari figur Trump yang kontroversial. Jack Ma mengatakan, kekayaan miliaran dolar Amerika miliknya merupakan simbol kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini akan tetap saya jaga. Pada tanggal 3 Februari tahun 2017, Jack Ma menyumbangkan uang sebesar 20 miliar untuk Universitas Newcastle Australia sebagai balas budi kepada ayah angkatnya, Ken. Dia berharap lewat sumbangannya ini, anak-anak yang mengalami hal yang sama dengannya dulu dapat menggunakan uang ini untuk melihat dunia luar dan membuka mata hati mereka. David hadir mewakili keluarganya waktu itu. Ia bangga melihat bagaimana kebaikan ayahnya membuahkan hasil seseorang yang sangat luar biasa.
Kalau Ken melihat apa yang Jack Ma lakukan, David percaya ayahnya akan berdiri, menangis, dan bangga melihat Jack, anak didiknya, menjadi pahlawan dunia.